Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso yang mengulas tentang tips, trik, inovasi, modifikasi, dan serba-serbi. Oke sahabat, semoga sahabat-sahabat selalu diberikan rezeki, baik itu rezeki materi, rezeki anak, suami, istri yang soleh-solehah, dan rezeki kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, di video kali ini saya akan menerangkan proses pemasangan railing dan balkon stainless steel. Bagaimana cara proses awal sampai proses finishing? Stay tune terus di video berikut ini. Nah, ini adalah lokasi yang akan kita pasang balkon. Nah, ini posisi balkon dalam yang nanti akan menyambung ke bagian railing tangga. Nah, ini sahabat, nyambung ke railing tangga. Ada 2 step railing tangganya. Lanjut kita ke proses survei untuk pemasangan railing. Karena di sini kita memerlukan sudut kemiringan dari railing tangga tersebut. Nah, ini sedang kita ukur ketinggian dan kemiringan dari railing tangganya. Setelah melakukan proses pengsurveian, di sini kita melakukan penginstalan atau perakitan di workshop. Jadi dari yang tadi kita survei, ini kita install, karena nanti dari hasil survei itu yang menentukan jenis kemiringan dari railing tersebut. Setelah railing dan balkon kita install, kemudian kita lakukan proses finishing. Jadi nanti setelah finish di workshop, jadi di lokasi tinggal kita rakit posisi dan penempatan dari balkon tersebut. Nah, seperti ini sahabat, ini sudah kita install di workshop. Nah, seperti ini balkonnya. Jadi atasnya kita memakai holo 4x6, dan untuk ornamennya kita menggunakan yang istilahnya kalau kata orang perbengkelan nih garpu, ornamen garpu. Seperti ini sahabat. Jadi ini udah finish, tinggal kita install di lokasi. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi pemasangan. Nah, ini keadaan sebelum terpasang tangganya, dan railing serta balkonnya sudah ada di lokasi. Jadi kita tinggal proses penginstalan di tempat railing dan balkonnya. Untuk pemasangan yang pertama yang kita pasang adalah bagian balkon dalam. Kenapa? Karena nanti balkon yang dalam ini akan bertemu dengan railing tangga. Nah, ini proses untuk pengeboran sisi tembok dan sisi bawah menggunakan dinabol yang nanti kita tutup dengan ring atau dop. Setelah posisi dudukan balkon kita mal, terus kita copot kembali, kemudian kita bor dan kita masukkan dinabol yang tempat-tempat tadi yang sudah kita mal. Sini kita menggunakan dinabol dengan ukuran 8x10. Nah, seperti ini sahabat. Kita untuk kaki-kakinya
menggunakan satu kaki menggunakan 2 dinabol. Setelah proses pengeboran selesai, kita las bagian dinabolnya yang tadi kita bor, yaitu di 2 sisi. Nah, itu nanti akan kita tutup dengan ring. Di sini kita menggunakan ring 4x6. Nah, seperti ini sahabat, ini semua sisi sudah kita pasang dengan dinabol. Jadi ada 1 2 3 4 5, ada 5 yang kita bor kali 2, jadi ada 10 pengeboran dengan menggunakan dinabol. Nah, ini bagian balkon untuk sementara sudah terinstal, tinggal kita las semua bagian dinabol ke rangkanya. Setelah penyetelan bagian balkon selesai, lanjut kita ke step pemasangan railing yang bagian tengah. Di sini kita setel dulu kemiringan dengan menggunakan water pass, dan untuk desain dari railing tersebut, ini kita penempatannya di bagian luar tangga, karena untuk menghemat space supaya benar-benar si anak tangga ini luas, jadi tidak termakan dari railing tersebut. Nah, ini kita water pass sudut kemiringannya. Setelah kita ukur sudut kemiringannya, kemudian kita las bagian base plate-nya. Jadi nanti ini base plate-nya yang akan kita bor ke bagian tembok anak tangganya. Nah, ini kita melakukan pengelasan. Setelah melakukan pengemalan di base plate-nya, kemudian kita bor dengan menggunakan dinabol 8x10 juga. Lanjut ke proses pemasangan dinabol terhadap railingnya. Nah, ini kita paskan sahabat. Setelah bagian anak tangga yang tengah ini selesai, sudah kita water pass dan sudah kita kuatkan dengan dinabol. Lanjut kita ke bagian railing step yang pertama. Nah, ini sudah selesai, kita melakukan pengemalan, kita copot lagi. Setelah itu kita pasang seperti step yang anak tangga, step yang kedua tadi dari railing yang kita pasang, yaitu base plate di antara semua tiang. Jadi bagian kiri kanan di sini kita menggunakan 4 dinabol untuk masing-masing tiangnya.
Setelah selesai kita las, kemudian kita pasang ke bagian yang tadi sudah kita bor untuk bagian base plate-nya, kemudian kita kencangkan dinabolnya. Nah, ini masih goyang dikarenakan belum terikat antara railing yang satu dengan railing yang di atasnya. Nah, ini kita melakukan pengelasan. Nah, ini kita melakukan pengencangan kepada dinabol, dan untuk bagian sambungan dan adu manisnya, ini bagian terakhir yang akan nanti kita pasang. Step selanjutnya, setelah semua railing yang bawah, yang tengah, dan balkon terpasang, kemudian kita lanjut ke proses penyambungan antara railing dan balkonnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Terkadang kondisi di lapangan untuk proses penyambungan dengan ketinggian yang berbeda dan istilahnya berundak, ini memang rada membuat lama untuk proses agar pengadu manisan antara balkon dan railing ini menjadi terlihat secara enak dipandang mata, atau istilahnya eye catching. Tertunduk dalam sebuah langkah yang terhenti kau impikan, saat tubuhku sanggup bertahan untuk membantu. Nah, ini proses adu manis atau pertemuan antara balkon dan railing sudah selesai, tinggal proses finishing. Nah, seperti ini sahabat, ini proses akhir dari penyambungan antara railing bawah, tengah, dan balkon. Nah, ini akan benar-benar menjadi suatu kesatuan atau kuat untuk tahanan jika orang naik atau turun. Lanjut kita ke proses finishing. Nah, ini bekas las-lasannya kita gerinda step awal, dan yang step keduanya ini kita amplas dengan menggunakan amplas nomor 180. Nah, seperti ini sahabat. Jadi semua bagian yang ada pengelasan kita finishing seperti ini.
Jadi nanti las-lasannya atau bekas gerindanya itu sama sekali tidak nampak. Jadi benar-benar seperti sambungan. Pegang erat bahuku, aku di sini kawan, membantu melangkah. Pegang erat tanganku, pegang erat bahuku, aku di sini kawan, membantu melangkah. Setelah proses pengamplasan selesai, tahap akhir kita proses pengilatan. Istilahnya proses akhir dari finishing untuk mengkilatkan dari pipa holo tersebut dengan menggunakan, kalau di sini kita menggunakan batu hijau dan dengan kain levis yang nanti akan tidak tertara atau tidak kelihatan dari bekas las-lasannya. Langkah yang terhenti kau impikan, saat tubuhku sanggup bertahan untuk membantumu. Pegang erat tanganku, pegang erat bahuku, aku di sini kawan, membantu melangkah. Pegang erat tangan. Setelah proses pemolesan selesai dan untuk pembersihannya kita bisa menggunakan kain majun karena masih ada bekas batu hijaunya yang menempel. Nah, ini dengan kita gosok-gosok saja, bekas batu hijaunya nanti akan hilang. Oke sahabat, ini untuk pemasangan balkon ini sudah selesai. Jadi tahap akhir itu memang tahap yang menentukan untuk proses pemasangan balkon dan railing tangganya. Nah seperti ini sahabat, ini sudah final, sudah proses akhir dari pemasangan balkon dan railing tangganya. Nah seperti ini sahabat. Jadi untuk proses pemasangan atau finishing stainless steel itu memang berbeda dengan proses dengan material yang lainnya, dengan besi atau dengan PVC. Oke sahabat, cukup demikian video singkat dari saya. Jika ada pertanyaan seputaran stainless steel, baik itu rekayasa mesin industri, bubut, pengelasan, maupun tentang custom pembuatan yang berhubungan dengan stainless steel, bisa mampir ke workshop kami. Dan jangan lupa di subscribe, di like,
di komen dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.